ta'assub, di mana orang fanatis terhadap mazhab. Ya, kadang-kadang di Indonesia itu lucu. Ya, katanya Syafi'i, giliran kepentok taraweh pindah madhab 11. Itu makanya sebentar lagi nih banyak orang pindah madhab. Ini gitu ya. Ada Mas, kok antum 11? Ya Pak, kalau 21 itu tarawehnya orang kampung, kalau 11 orang kota Pak. Karena kota sibuk. Mas, kok ada madhab baru ini Mas? Madhab desa sama kota. Itu kan gitu. Aneh. Dan kadang-kadang taklid. Hanya ikut-ikutan. Contoh saya tantang mereka yang katanya ta'assub. Ini Syafi'i. Jual kulit kurban itu apakah madhabnya Syafi'i? Bukan madhab. Kalau Anda sekarang ta'assub sama Syafi'i, bayar zakat fitrah pakai duit, uang, apakah itu madhabnya Syafi'i? Jawab. Sekarang katanya Syafi'i, apakah azan 2 kali itu madhabnya Syafi'i? Enggak. Baca di dalam kitab azan 2 ini Utsman, tapi sunnahnya Rasulullah lebih aku cintai, yaitu azan 1. Dari sini ada sekalian, salaf dan salafi tidak anti madhab. Namun kita hanya meyakini madhab itu tempat jalan. Makanya madhab itu artinya dari dhahaba yadhabu, madhab tempat berjalan menuju Quran Sunnah. Jadi tujuan akhir kita Al-Quran Sunnah. Orang yang fanatis madhab tujuannya mau ke Surabaya, nemu jalan enak malah tidur di tol. Ya lanjutin ke Surabaya Mas. Itu baru soheh. Orang yang fanatis nemu jalan lancar enak malah tidur di tol. Oh enak Mas, harus turu gini aja. Nggak bener. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita meyakini di dalam bermadzhab, ulama madhab kita wajib hormati. Kesalahannya tidak wajib kita ikutin. Dan ahakku ayyuttaba, kebenaran yang berhak untuk diikutin. Tapi ulamanya kita hormati tetap. Itu namanya apa? Itu namanya bermadhab. Tapi kalau sekarang pokoknya mati urip Syafi'i. Duh gimana? Bener salah Syafi'i. Ini namanya ta'assub madhab. Dan ini banyak orang yang tidak mengetahui. Pak, kita ketika menyalahkan Imam Asy-Syafi'i bukan tidak hormat terhadap Imam Syafi'i, tapi kebenaran di atas Imam Asy-Syafi'i. Jangankan dilawankan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Ucapan Rasulullah dilawankan dengan Abu Bakar, Umar aja ditolak mentah-mentah oleh Ibnu Abbas. Bahkan beliau mengatakan hampir-hampir hujan turun dari hujan batu turun dari langit. Saya katakan qala Allah, qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Kalau ucapan Rasulullah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar, tidak boleh, apalagi dengan orang yang di bawah Abu Bakar. Yang terjadi itu, makanya sering saya katakan madhab itu jalan. Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, silakan, nggak bermadhab, silakan. Mas, saya nggak mau bermadhab. Ya silakan, karena antum sudah punya jalan sendiri. Kalau antum nggak punya jalan, terus nggak mau ikut jalan yang ada, ayo, lewat mana? Belakang rumah orang, namun di kemplang orang itu. Disinilah inti daripada kita itu beragama. Jadi ulama-ulama yang ada, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah. Makanya Pak Muhammad Rashid Ridho ketika menafsiri firman Allah, atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Coba indah sekali. Kenapa ketika Allah mengucapkan Allah atiu, Rasul diulangi lagi atiu, dan ketika ulil amri tidak mengulangi atiu. Kenapa? Atiullaha, mentaati Allah itu mutlak, mentaati Rasul mutlak, mentaati ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama tergantung.
Kalau dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Kalau di dalam rangka untuk memaksiati Allah dan Rasulnya, la ta'ata wa la sam'ah. Itu.